Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali untuk menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini adalah berkuasa setelah Bani Umayyah. Nah, ini sudah kita pelajari di semester sebelumnya, dan di semester ini kita belajar tentang Bani Abbasiyah. Nah, Bani Abbasiyah sendiri adalah Bani yang didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah. Ya, ini kenapa diberi nama Abul Abbas As-Saffah? Ya, karena memang As-Saffah itu mengalirkan darah. Ya. Dan beliau termasuk keturunan dari Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Bani Abbasiyah ini berkuasa lebih dari 5 abad, ya, lama, ya, hampir 500 tahun. Ya, jadi nanti akan ada ya khalifah ya, selama 500 tahun tersebut. Pertama, Bani Abbasiyah itu ibu kotanya berada di Kufah. Ya, tapi pada saat Khalifah Al-Mansur ya memerintah gitu kan, itu pindah dari Kufah ke Baghdad, dan dimulai itu ya mulailah yang namanya kejayaan Islam. Ya, yang paling terkenal yaitu Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Karena Harun Ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun ini sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Bahkan nanti di zamannya ini akan banyak orang yang ya ahli ya di bidang-bidangnya. Ya. Jadi ahli dalam kedokteran, ahli dalam kimia, fisika, dan lain sebagainya. Pemerintahan di saat itu mengangkat wazir ya sebagai koordinator, menteri ya, membentuk protokol negara, membentuk sekretaris negara. Selain itu membentuk kepolisian, membentuk memenuhi angkatan bersenjata, bahkan membentuk tugas jabatan pos. Nah, ini wilayah Khalifah Bani Abbasiyah di masa jayanya. Jadi Jazirah Arabia ke timur dan ke barat sampai Afrika, sampai Maroko, ya, bahkan sampai Andalus gitu kan. Maka ini posisi kejayaan Islam yang besar selama 5 abad. Ya, kalau kita lihat dari timur sampai barat itu membentang luas sekali. Ya, puncak keemasan pada Khalifah Harun Ar-Rasyid tentunya ketika Bani Abbasiyah itu mencapai puncaknya, yaitu ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kenapa? Beliau adil, dermawan, cinta ilmu pengetahuan. Salah satunya beliau mendirikan rumah sakit, mendirikan pendidikan dokter farmasi, membangun tempat pemandian umum, dilanjutkan oleh putranya. Bahkan sebenarnya master plan untuk Baitul Hikmah itu yang membuat adalah Harun Ar-Rasyid. Hanya saja memang kelanjutannya adalah yang membuat adalah Al-Ma'mun, yaitu putranya. Ya, putranya juga cinta ilmu pengetahuan. Ya, bahkan melanjutkan yang disebut dengan lembaga ilmu pengetahuan Baitul Hikmah nantinya. Itu gedung besar sebagai pusat ilmu pengetahuan yang sekaligus menjadi perpustakaan. Ya, jadi di dalamnya banyak sekali ya karya-karya ilmiah, karya-karya yang diberikan oleh para ilmuwan, dan bahkan di situ tempat diskusi dan lain sebagainya. Ya, perkembangan ilmu pengetahuan di saat itu bahkan disebut the golden of age, yaitu masa keemasan. Umat Islam mencapai kondisi bidang ekonomi, peradaban, kekuasaan, dan ilmu pengetahuan yang sangat puncak. Contohnya ilmu tafsir, ya, itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana penjelasan dalam Al-Quran, ya, hukumnya, hukum-hukum dalam Al-Quran, kisah umat terdahulu, asbabun nuzul, dan sebagainya. Contoh tokohnya yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, ya, dengan tafsir At-Tabarinya gitu tentunya. Selain itu ada Ibnu Atiyah Al-Andalusi, Muhammad bin Ishaq, dan lain sebagainya, masih banyak.
Contoh lagi ilmu hadis, ya. Bahkan di sini sudah dikodifikasikan ya hadis. Ya, salah satunya tokoh yang terkenal yaitu Imam Bukhari dengan Sahih Bukharinya, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan lain sebagainya. Masih banyak ya ulama-ulama hadis. Ya, terus berkembang juga ilmu kalam. Itu ilmu yang membahas tentang keimanan. Contoh tokohnya yaitu Wasil bin Atha, Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Selain itu juga ada ilmu tasawuf, ya, ilmu tasawuf yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Al-Quraisy ya, dengan karya Arisatul Quraisyiyah, Syihabuddin, Imam Ghazali dengan Ihya Ulumuddinnya. Maka ilmu-ilmu ini berkembang pesat di saat Bani Abbasiyah berkuasa. Nah, selain itu ada ilmu fikih, ya. Ada tokoh imam madhab yang 4 yang terkenal sampai sekarang. Walaupun memang imam madhab tidak hanya ini saja, tapi ya, yang terkenal adalah 4 ini, ya, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, dengan penganutnya masing-masing seperti Abu Hanifah disebut madhab Hanafi, ya, Imam Malik dengan madhab Maliki, Imam Syafi'i dengan madhab Syafi'inya, dan Imam Ahmad bin Hambal dengan madhab Hambali. Nah, selain itu juga berkembang ilmu filsafat, ya. Tokoh-tokohnya seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus, Ibnu Tufail dan lain sebagainya. Kedokteran juga sangat berkembang pesat, yaitu Jabir bin Hayyan. Beliau disebut dengan bapak kimia, bapak ilmu kimia, ya. Terus yang lain seperti Ar-Razi, yaitu sebagai dokter penyakit campak dan cacar, ya, ahlinya. Ibnu Sina bahkan mempunyai buku yang sangat terkenal yaitu yang diterjemahkan ya di dalam bahasa asing gitu kan, di dalam orang-orang Eropa menggunakannya, ya, yang disebut nanti Ibnu Sina dengan Avicenna, ya, dengan Atibi, ya. Ibnu Rus juga sama, ya, sebagai perintis ilmu jaringan tubuh. Setelah itu ilmu pengetahuan yang lainnya yang berkembang pesat adalah matematika. Salah satu tokohnya ada Al-Khwarizmi. Wah, ini penemukan aljabar, geometri, penemukan angka 0. Ya. Jadi umat Islam itu di saat itu sangat berkembang pesat. Ya, bayangkan ahli-ahli di bidangnya itu yang memegang oleh orang-orang Islam. Maka tentu ini menjadi refleksi kita semuanya agar nanti di masa depan juga menjadi seperti itu. Orang-orang Islam menjadi orang-orang yang terbaik dan menjadi ahlinya di bidangnya masing-masing. Selain itu di fisika juga ada Al-Farabi, ya, di astronomi ada Jabir Al-Bandani, ya, dan perkembangan kebudayaan di masa Bani Abbasiyah itu terpusat di 2 kota yang besar, yaitu kota Baghdad, ya, didirikan Abu Ja'far Al-Mansur, dan kota Samarra yang terdiri dari 17 istana mungil menjadi contoh seni bangunan di kota lainnya. Itu perkembangan kebudayaan. Nah, tugas anak-anak semuanya, buatlah konsep map materi sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan di masa Abbasiyah. Ya, kalian searching, cari di Google, ya, terus lampirkan, ya, di dalam tugasnya, ya, pokoknya berkarya sekreatif mungkin, ya, sehingga nanti bisa mendapatkan kejelasan materi, kerapian kreativitas itu akan kami nilai semuanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Anak-anak tetap semangat untuk belajar sejarah khususnya, karena sejarah akan menjadikan kita belajar banyak dan menjadikan kita orang-orang yang nanti dinilai sejarah sebagai orang-orang yang fenomenal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.